Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya MOS Modification. Oke kan, jadi di video kali ini saya akan nge-review motor Vario ya. Vario LED 125 atau 150 ya. Satu berapa? 125. Vario LED 125. Sebelum kita review motornya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu yuk sama ownersnya. Nama tuh sate Ahmad Jauhari. Di mana tinggal? Bogor. Oke kan, jadi ini saya udah bersama ownernya ya. Sebelum kita review motornya, kita tanya-tanya dulu tentang motor Varionya. Kalau boleh tahu ini Varionya tahun berapa? Agak deketan dulu. Vario 2017 ya. Berarti untuk cc-nya sendiri kan ada yang 150 tuh ya. Ada 150, ada 125. Berarti yang ini 125. Oke kan, jadi si Vario ini Vario LED 125. Gak usah pakai lama ya. Sebelum kita review secara detail, kita bikin dulu sinematik. Oke kan, nggak usah pakai lama. Sekarang kita review aja si motor Vario LED-nya ini. Kita review bersama ownernya ya, biar tahu juga harga-harganya berapa, harga aksesoris yang nempelnya. Berapa tak? Kita mulai dari bagian atas ya. Helmnya buka dulu tuh, biar orang lain pada lihat gitu kan. Biar pada kenal juga. Siapa tahu nanti di YouTube ada yang kenal gitu. Oke nih, si A-nya udah buka helm, aduh. Oke, sebelum kita review, bentar kita lihat-lihat dulu ya, mulai dari mana nih? Mulai dari atas kali ya. Oke kan, kita mulai dari bagian atas nih, mungkin dari bagian spion dulu. Bisa agak deketan, mungkin dari biar agak jelas. Kita mulai dari spion, kita tanya langsung sama ownernya. Kalau untuk spion ya, spion ini memakai spion apa? Spion klik. Ori bukan kan? Bukan. Oh, berarti yang KW-KW ya. Sing penting fungsi lah, KW juga. Daripada mahal-mahal tapi gak fungsi gitu kan. Yang penting murah juga fungsi. Oke. Untuk spion ini menggunakan spion klik. Terus kita lanjut lagi ke bawah dikit nih. Untuk bagian bawah di sini ada gas spontan ya. Untuk gas spontan ini merek apa? Untuk gas spontan merek Fastbik ya. Gas spontan merek Fastbik. Ini untuk gas spontannya sepaket udah sama ini juga, sama talinya. Berapa tuh, Pak? 135 nih. Nanti kita totalkan aja ya. Kalau misalkan kira-kira berapa nih yang nempel semuanya. 135. Terus kita lanjut ke bagian pengereman nih. Di sini pengereman menggunakan Brembo ya. Brembo apa? Corsa Costa gua. Untuk pengereman di sini menggunakan Brembo Corsa Costa. Bisa kalian lihatnya nih kiri kanan menggunakan Brembo. Untuk harganya berapa ya? 250. Berarti harga sekarang beda sama harga-harga yang dulu ya. Kalau misalkan dulu kan yang namanya aksesoris lumayan mahal. Kalau misalkan sekarang ya udah agak turun lah harga-harganya. Setelah dari master rem, kita lanjut lagi untuk ke bagian hand grip nih. Untuk hand grip, Pak. Hand grip menggunakan apa? Domino ya? Hand grip menggunakan domino. Nih. Hand gripnya domino. Ini hand gripnya udah apa ya? Udah agak bulukan. Setelah dari hand grip, bagian depan mungkin ya. Untuk bagian depan nih. Ini udah untuk ini masih bawaan ya. Tabungnya ini masih bawaan, selangnya juga masih bawaan. Belas. Untuk tabung ini masih bawaan, selang juga masih bawaan nih. Cuma untuk spion di sini menggunakan dudukan yang
Untuk spion di sini kedudukan yang CNC. Setelah dari bagian atas kita ke bawah dikit. Dan di sini nih ada bingkai plat nomor nih. Untuk bingkai plat nomor di sini menggunakan two-tone. Bingkai plat nomornya ini berapa nih kira-kira? 451. Oh berarti masih murah lah ya, masih terjangkau kalau misalnya plat nomor. Setelah dari plat nomor kita ke bagian bawah yuk, ke bagian kaki-kaki nih. Ke bagian kaki-kaki. Untuk bagian bottomnya, ini bottom kan masih standar ya? Iya. Bottom masih standar. Di repaint nggak? Nggak ya? Nggak. Untuk bottom ini masih standar ya kan? Terus untuk kalipernya ini udah diganti nih. Untuk kaliper ini menggunakan Brembo ya? Brembo apa ini ya? Brembo 2 piston. Yang modelnya model gimana? Ya pokoknya itulah, pokoknya Brembonya Brembo 2 piston. Terus untuk selangnya ini masih standar ya. Selangnya ini masih standar, belum diganti. Setelah dari kaliper, mungkin ke bagian disk nih. Untuk disk di sini menggunakan apa? Disk Nissin. Disk menggunakan disk Nissin. Bukan yang model buta ya. Disk menggunakan model Nissin. Terus untuk baut-bautnya sendiri di sini menggunakan stainless gold. Untuk baut-baut di sini udah menggunakan stainless gold ya. Tapi untuk si baut disknya sendiri ini menggunakan stainless yang chrome, bukan yang gold. Setelah dari si disk mungkin ke bagian velg nih. Ke bagian ring velg. Ring velg ini menggunakan apa? Jinfei. Oh ini ya. Ring velg menggunakan Jinfei. Ukurannya berapa? Oh. Untuk ukuran ring velgnya ini 120, untuk yang belakang 140. Nanti kita lihat yang belakang ya. Untuk ring depan menggunakan Jinfei gold ya, warna gold ya. Terus untuk jari-jarinya nih, untuk jari-jari menggunakan apa nih ya? Jari-jari TDR. Jari-jari menggunakan TDR style lurus ya. Untuk jari-jari depan menggunakan TDR ya kan, style lurus. Terus untuk terakhir nih, untuk bagian tromol A. Tromol ini menggunakan apa? Yang biasa, yang ori. Tromol masih menggunakan yang biasa. Cuma ini udah style dalam ya. Untuk velg depan nih, untuk velg depan udah style dalam juga biar kelihatan rapi kali ya. Jadi enak dilihat ya kalau misalkan dari tromolnya. Setelah dari velg, ukuran ban nih belum apa namanya? Belum dijelasin. Untuk ukuran ban di sini berapa? Untuk ukuran ban 50 90 17. Untuk mereknya apa nih ya? Untuk merek ban ini Swallow ya kan. Oke kan, setelah dari kaki-kaki, setelah dari apa namanya? Setelah dari bawah nih, kita pindah lagi ke bagian mana nih? Untuk lampu nggak ada yang dirubah kan? Apa tuh, Pak? Pakai alis. Pakai alis. Bisa dinyalain nggak? Pengen tahu nih maksudnya. Oh, alisnya warna biru ya? Oh, udah matiin aja. Sama gitu. Untuk alis ini menggunakan warna biru ya kan. Ini lampunya udah custom. Untuk alisnya ini warna biru, sama juga ya. Belah sini udah warna biru juga. Terus untuk yang dalamnya diganti juga? Iya, pakai depil lah. Oh, pakai depil. Cuma ini doang. Iya. Ya ini masih sama. Oh, iya. Setelah dari lampu mungkin kita ke bagian pinggir sebelah kanan kali ya, sebelah kanan nih. Udah matiin aja. Bagian pinggir sebelah kanan. Sebelah mana ya? Oh, bagian oh belakang nih, belakang belum. Untuk ini aneh. Ini tadi belum ya, lupa nih. Untuk ini namanya apa sih ya? Holder. Ini namanya holder. Maaf ya, kudet. Holder gunanya nih buat apa? Buat apa? Buat handphone ya. Kalau misalkan lagi jalan-jalan perjalanan jauh, terus nggak tahu lokasinya juga, jadi enak lah bisa lihat Google Maps sambil jalan gitu kan. Oke kan, setelah dari belakang sini ini nggak ada yang aneh ya. Mungkin ini dari baut-baut, mungkin ini baut-baut udah menggunakan stainless gold juga, baut-baut bodinya. Tapi untuk bagian ini belakang batok nggak ada yang aneh sih. Kita lanjut ke bagian belakang aja nih. Bagian belakang sini. Untuk bagian belakang nih mulai dari boot step nih.
Untuk pijakan bootstrap ini menggunakan apa nih ya? Aprilia Chrome ya. Untuk bootstrap di sini menggunakan Aprilia Chrome, Crewman. Terus kita lanjut lagi ke ini nih. Ini namanya apa? Tutup radiator ya. Tutup radiator menggunakan apa nih ya? ARC. Tutup radiator menggunakan ARC. Untuk baut-bautnya ini udah stainless gold juga ya. Ini udah full belum sih ya stainless goldnya? Baut-baut. Kira-kira berapa persen nih? Baru berapa persen? Paling 70%-an. Oh, paling untuk baut-baut di sini belum full ya, belum full menggunakan stainless gold. Paling 70%-an lah. Setelah dari radiator kita pindah ke belakang ya dikit. Untuk bagian ini nih. Ini apa namanya? Pungger. Oh, Unger air blade. Untuk pemasangannya gimana? Langsung pasang apa ada yang rubah? Langsung pasang. Berarti nggak ada yang rubah nih. Oh, nggak ada yang rubah. Untuk Unger ya. Unger air blade ini langsung pasang ya, nggak ada yang rubah. Untuk bautnya ini menggunakan stainless gold juga. Setelah dari sini kita lanjut ke bagian knalpot kali ya. Kita lanjut ke bagian knalpot nih. Untuk knalpot di sini masih menggunakan ori apa bukan ya? Ori. Ini bobokan ya? Iya, bobokan. Untuk ini apa namanya? Untuk knalpot masih menggunakan yang bawaannya, cuma udah dibobok. Tapi kalau misalkan dilihat dari jauh nih kayak pakai PCX ya bentuknya. Padahal yang diganti ini cuma ininya doang nih. Apa namanya? Kayak corong gitulah, kayak sejenis corong gitu ya. Cuma pakai tutup belakangan PCX doang. Jadi sekilas tuh mirip punya PCX knalpotnya. Untuk knalpot ini masih bawaannya cuma dibobok. Terus untuk bagian tameng knalpot ini bawaan apa bukan? Pakai PCX. Oh, pantesan gitu kan. Tadi kelihatannya kayak pakai punya PCX padahal cuma diganti tamengnya doang nih. Untuk tameng knalpot ini menggunakan PCX. Untuk bautnya sendiri nih menggunakan stainless gold ya. Setelah dari knalpot mungkin ke spesial nih untuk sbleker belakang nih. Yang paling spesial kayaknya udah double ya sblekernya. Kita langsung tanya aja nih untuk harga-harga sblekernya atau yang ada nempel di sini lah. Untuk ini kan tadinya cuma satu doang ya sblekernya. Terus dibikin double kayak gini habis berapa nih ya? Sok beli 650. Ya. Terus untuk pemasangannya? Pemasangan 100.000. Pemasangan 100.000. Murah nih ya. Di mana nih pemasangan? Maksudnya nanti bolehlah di kontak-kontak ya. Ini pemasangan murah loh. Ya. Berarti di tempat ya di kampung gitu. Ya. Untuk pemasangan 100.000 nih. Untuk harga soknya 600 ya. 600. Untuk mereknya apa sih ya? Ohlins ya? Ori apa bukan nih? Bukan ya? Ya pasti KW lah. Yang namanya ori mah aduh pasti 3 kali lipat dari harga yang KW. Oh my god. Wow. Untuk sbleker ini menggunakan Ohlins KW ya, bukan ori ini. Terus untuk arm ini kan pakai double shock. Jadi untuk arm ini diganti apa gimana? Ya, diganti. Diganti pakai arm CBU. Untuk arm di sini menggunakan PCX CBU ya. Nah, bisa kalian lihat nih si armnya. Untuk si armnya ini ada yang dirubah nggak? Nggak ada. Berarti langsung pasang nih. Oh, berarti untuk si arm ini nggak ada yang dirubah ya, pakai PCX CBU langsung pasang nih, nggak ada yang dirubah. Berarti kita ngerubah tinggal bagian dudukan atas saja. Ya. Oh, paling sama coak ini ya, coak spakbor. Oke kan, untuk sok belakang ini menggunakan Ohlins. Terus untuk armnya ini menggunakan PCX CBU. Setelah dari bagian sini kita ke bagian belakang nih, mungkin ke bagian velg kali ya. Bagian velg nih. Sini ya. Bahas sini ya. Kameramen deketan dikit. Untuk velg nih. Untuk velg kan tadi untuk yang depan ukurannya 120 ya. Untuk yang belakang 140. Tapi untuk mereknya sama. Jinpei juga. Iya, Jinpei. Untuk velg belakang sama ya, mereknya Jinpei juga. Ukurannya cuma yang beda cuma dari ukuran doang. Kalau yang depan 120, untuk yang belakang ukurannya 140. Jadi nggak rata ya.
Untuk ring velg ini menggunakan Jinfei. Setelah dari ring velg mungkin jari-jari nih. Jari-jari menggunakan jari-jari apa? TDR sama kayak yang depan. Oh berarti jari-jari menggunakan TDR sama kayak yang depan. Cuma bedanya untuk yang depan kan tadi style lurus ya. Untuk yang depan tadi style lurus. Untuk yang bagian belakang ini style biasa silang. Tapi untuk yang belakang sih emang cari aman aja ya. Soalnya kan kalau misalkan yang belakang di style lurus, apalagi bawa beban gitu kan, bahaya lah ya. Jadi yang style lurus cuma yang depan. Untuk jari-jari menggunakan TDR. Terus untuk tromol ya, tromol menggunakan Ori. ori. Ori KZR. Ori KZR. Oh, untuk tromol menggunakan KZR. Ini di repaint ulang apa gimana? Apa memang udah bawaan? Udah bawaan. Pantesan maksudnya mengkilat banget gitu ya, kayak baru. Setelah dari velg ke ukuran ban nih. Ukuran ban di sini ukuran ban berapa? Untuk ban belakang di sini menggunakan 60-80 ukurannya. Untuk mereknya? TRC. Kita cari dulu mereknya ya. Bentar nih mereknya, takut salah nanti salah paham gitu kan. Mana sih? Oh, Mizel. Untuk ban 8 maksudnya untuk ban belakang ini menggunakan ban Mizel, ukurannya 60-80. Kalau untuk yang depan Swallow ukurannya 50/90 ya. Sama-sama 17 sih. Ya kali beda yang depan 14, belakang 17. Setelah dari velg mungkin ke bagian belakang nih. Bagian belakang untuk bingkai plat nomor. Nah, untuk bagian ini nih, bagian belakang bingkai plat nomor ini menggunakan, ini sama ya kayak yang depan ya. Two-tone juga, menggunakan two-tone juga. Cuma bedanya yang depan kan panjang, nggak kotak kayak gini. Cuma untuk yang belakang ini dia menggunakan bingkai plat nomor yang kotak. Terus untuk harganya sendiri berapa nih? Yang depan kan 40 ya? Yang depan 40.000, terus yang belakang ini berapa? Yang belakang 80.000, berarti bedanya 40.000 kan? Lumayan juga sih untuk plat nomor yang kotak kayak gini. Di sini untuk baut-bautnya sendiri udah menggunakan stainless gold ya. Udah menggunakan stainless gold. Nih kalau misalkan lihat motor ini ada di parkiran nggak apa-apa, copotin aja nih bautnya. Oke. Bener kan? Setelah dari belakang kita ke bagian pinggir nih. Bagian pinggir. Kameramen sini. Untuk bagian pinggir sebelah kiri. Mungkin dimulai dari mana ya? Ini untuk box filter masih biasa kan ya? Untuk saringan saringan buat ya, pokoknya itulah pokoknya box filter saringan masih bawaan ya? Bawaan 150. Emang beda sama 125? Beda. Oh berarti ini bukan bawaan namanya kalau misalnya udah diganti. Ini untuk boxnya menggunakan box Vario 150 ya? Menggunakan box Vario 150, bukan yang 125 lagi. Berarti ini nggak ada yang rubah? Nggak ada. Langsung pasang. Terus untuk baut-baut ini udah diganti juga nih. Untuk baut-baut menggunakan stainless gold ya. Baut-baut menggunakan stainless gold. Ini untuk bagian pinggiran full belum nih baut-bautnya? Ada separuh lah yang belum dipakai. Untuk bagian pinggir-pinggir paling untuk bagian seperti udah menggunakan baut stainless gold juga. Terus mungkin untuk bagian speedy ini masih standar ya? Apa udah dicetak? Belum? Masih standar, masih bawaan. Tapi kalau misalkan ini namanya dikasih merah, mantap ya, tambah manis. Setelah dari speedy mungkin ke bagian selahan ya kan? Selahan nih. Untuk selahan ini menggunakan apa? Menggunakan two-tone, mereknya mungkin ada. Apa karena lupa gitu? Oke, untuk bagian selahan di sini menggunakan selahan two-tone ya kan. Untuk bautnya ini stainless gold juga. Untuk bagian standar nih, standar 2. Untuk bagian standar 2 ini ya menggunakan ini apa lagi telepon. Aduh, api. A few moments later. Untuk bagian standar nih. Untuk bagian standar ini standar 2 udah diganti ya, bukan standar lagi. Bukan yang bawaannya lagi. Untuk standar 2 udah diganti, two-tone juga. Untuk mereknya
NTH. Kayak salah satu juga. Berarti ini sepaket ya? Sepaket sama ini juga nggak? Sama selang? Nggak, berarti belinya bisa. Oh jadi yang ini kan yang sepaket itu standar 2 sama standar 1 sepaket ya belinya. Mereknya NTH ya. Untuk merek NTH. Setelah dari standar mungkin ke bagian ya kalau bootstrap ini masih sama ya. Masih sama tadi kayak yang sebelah kanan. Mungkin setelah dari bawah kita lanjut ke bagian warna belum ya? Ke bagian warna bisa di sini nih biar lebih jelas suaranya gitu kan. Belah sana. Oke kan, kita langsung tanya nih untuk warnanya. Untuk warna kan ini bukan standar lagi, udah bukan bawaan der lagi, udah diganti. Untuk menggunakan warna apa? Untuk warna di sini menggunakan warna bunglon. Habis berapa nih ya ngecat? Kira-kira Kalau ngecat habis 17. oh, kalau ngecat berarti habis 17 nih. Seluruh semuanya. Kalau ngecat habis 17, tapi ini lumayan glowing juga. Mantap lah kalau misalkan dipasang ke Jupiter tuh. Kebayang nggak tuh gimana kerennya ya kan? Lebih mantap kalau misalkan ini Jupiter udah dipasangin dicokotin di sini juga nih. Oke kan, untuk warna ini warna bunglon. Terus untuk bagian jok paling ya, untuk bagian jok ini masih standar ya. Untuk jok ini nggak ada yang dirubah sih, masih standar. Sarung juga masih standar karena sarung masih standar. Terus untuk helm nih, sebutin ya nih helm. Ini helm ada ininya, maksudnya ada kisah apalah gitu, kisah cinta atau gimana? Nggak ada. Ada. Iya. Oke kan, mungkin cukup sekian ya untuk video review kali ini. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya nih seputar motor Vario LED ini, kalian bisa mampirlah, punya IG gak? IG punya gak? Terus FB apaan tuh? Nah kalau misalkan yang kepo-kepo nih, yang mau nanya-nanya tentang motor ini, bisa langsung ke FB-nya, Facebook-nya Ahmad Jauhari ya. Fotonya pakai motor bukan nak? Motor ini. Fotonya pakai motor nih, bisa ditandai aja nih. Kalau misalkan buat yang kepo-kepo mau nanya-nanya motor ini, silahkan mampir ke Facebooknya Ahmad Jauhari. Untuk IG berarti nggak punya? Nggak punya. Untuk IG nggak punya. Mungkin dari apa lagi ya? Nggak ada yang harus di-review lagi ya. Cuma segitu doang sih. Tapi ini motor bener-bener gacor sih kalau misalkan menurut saya. Kalau menurut saya sih lebih gacor dari motor Jupiter. Kalau Jupiter kan aduh. Kalau misalkan si motor Jupiter gantengnya cuma ganteng di efek doang. Kalau misalkan yang Vario ini asli ganteng dah. Aslinya ganteng. Di video aja udah ganteng gitu kan, apalagi di foto tambah efek auto glow up dah pokoknya, pada nempel cewek juga. Oh my god. Wow. Oke kan, cukup sekian untuk video kali ini. Ini berhubungan udah sore juga gitu kan, udah mau maghrib jam berapa nih? 5:30. Jadi untuk video kali ini cukup sekian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang mau bertanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, and subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.